Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Gina. Gue kelas 446. Sekarang gue mau ngajak kalian semua belajar bareng course accounting 2. Dan materi yang pertama diminta di RPS itu adalah ada di chapter 8 atau di Hongren chapter 15 kalau nggak salah. Dia tuh ada costing by product dan join product. Nah, langsung aja ya. Di RPS tuh diminta yang pertama tuh ada konsep dasar, terus karakteristik, sama terminologi terkait bab ini. Oke, join product. Join product tuh apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau namanya produk gabungan ya, dia produknya tuh banyak nih. Nah, dia tuh dihasilin bisa dari satu proses atau lebih dari satu proses, dan prosesnya itu harus yang sama. Jadi, proses-proses ini tuh bakal menghasilkan produk yang berbeda-beda, nggak cuma satu produk, gitu intinya. Nah, terus main product itu apa? By product itu apa? Nah, jadi sebenarnya join product itu ada dua, ada yang main, ada yang by product. Kalau main product namanya juga main product, produk utama. Kalau misalnya by product ya udah produk sampingan. Kita bisa lihatnya dari mana? Dari nilainya. Namanya produk utama biasanya nilainya tuh relatif lebih besar. Gitu. Kalau misalnya by product ya udah balikannya relatif lebih kecil, dan biasanya dalam satu kali produksi dalam proses-proses ini tuh biasanya ngasilin beberapa main product. Makanya main product ini biasanya nilainya tuh nggak beda-beda jauh gitu. Nanti dia ngehasilin lagi yang nilainya relatif kecil yang namanya tadi by product, dia nilainya imaterial, nggak terlalu pokoknya beda jauh lah biasanya sama main product ini. Tapi dia bukan scrap, dia bukan sisa, tapi ada produk sampingan. Yang namanya produk sampingan itu dia punya nilai jual, tapi bukan scrap, beda sama scrap. Oke, lanjut lagi. Tadi gue udah bilang kuncinya tuh di proses yang sama. Nah, proses yang sama ini, proses yang bisa menghasilkan lebih dari satu jenis produk ini disebut sama join proses atau proses gabungan. Dari join proses ini kita pasti butuh yang namanya direct material, direct labor, sama FOH buat bikin proses ini berjalan, ya nggak sih? Nah, biasanya tuh DM, DL, FOH ini tuh di convert ke bentuk biaya, ya nggak? Ke join cost namanya. Jadi join cost itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan si join proses ini. Gitu. Nanti si si join cost ini bakal kita alokasiin ke produknya masing-masing. Bakal kita alokasiin ke produk. Kenapa? Karena kita jualnya dalam bentuk produk, ya enggak sih? Makanya kita harus alokasiin ke main produk sama ke by produk gitu. Kita bahas nanti. Nah, sekarang kalau misalnya kalian masih belum mudeng sama apa yang gue jelasin contohnya ya. Ini yang paling common sih sebenarnya minyak bumi mentah, pengolahan BBM dari minyak bumi mentah. Nah, biasanya kan pengolahan tuh banyak prosesnya nih. Kita sebut satu aja pengolahan. Kayak ada mixing, nanti mungkin dipanasin, diapain gitu kan. Nah, ada pengolahan ini sampai ke tahap distilasi atau penyulingan. Biasanya dia tuh bisa menghasilkan produk-produk itu udah bisa misah gitu loh. Dipisahkannya berdasarkan apa? Biasanya titik didih. Jadi udah bisa misah nih, titik didihnya segini tuh, oh produk A, ini produk B, produk C, produk D, udah bisa misah. Ada produk udah dihasilin nih ceritanya, ada Pertamax, ada Premium, ada solar, sama ada aspal, ceritanya kayak gitu. Nah, itu dari tahap raw materialnya dijadiin dari tahap raw material ini sampai ke distilasi sampai sini, sampai sebelum mereka bisa misah, itu dia bakal make DM, DL, FOH tadi yang disebut masih namanya join cost, masih cost yang gabungan. Kenapa? Karena di sini sampai tahap distilasi mereka belum bisa misah nih, masih dalam bentuk pengolahan BBM gitu. Pokoknya ini BBM aja di sini. Kita nggak tahu, belum bisa misah jadi beberapa produk kan. Nah, sampai di titik pisah ini yang namanya split of point ini baru dia bisa misah gitu. Namanya titik split of point atau SOP atau titik pisah kita sebutnya ya. Baru bisa misah. Nah, sedangkan dari
setelah mereka misah, misalnya nih si Pertamax ini dia tuh kan belum tentu ya kalau misalnya udah misah, udah sampai udah distilasi nih, udah penyulingan nih, udah pasti jadi Pertamax dalam bentuk sempurnanya gitu loh. Kan belum tentu kayak gitu. Makanya mungkin butuh yang namanya cost lainnya nih, misalnya ada penambahan zat X, atau mungkin nanti mau disuling lagi, atau pokoknya diapain lagi, diolah lagi, terus si aspal juga diapain lah, misalnya dikeringin kayak diapain. Nah itu kan butuh cost lagi. Ini namanya bukan joint cost lagi. Kenapa? Karena mereka udah bisa misah, udah bisa bukan produk gabungan lagi. Mereka udah bentuknya udah produk-produk yang produknya udah jadi produk A, B, C, D, udah terpisah lah, udah masing-masing gitu. Nah namanya separable cost. Costnya terpisah dari joint cost gitu. Nah sekarang kita lihat dari nilainya nih. Kan tadi udah bilang ya, nilainya tuh kalau misalnya dia by product tuh biasanya relatif kecil. Ini bikin 100 aja deh biar kelihatan banget ya. Nah, kalau Pertamax premium solar tuh 10.000, 8.000, 6.000, mereka masih range-nya masih mirip-mirip gitu loh. Dan nilainya jauh banget ya sama aspal. Nah, kelihatan banget kan di sini main produknya yang mana, by produknya mana. Main produknya 3 itu, ada premium, solar, sama Pertamax. Tapi kalau misalnya aspal ini dia bisa disebut sebagai by product. Nah, bukan produk utama yang mereka produksi, tapi dia punya nilai jual. Oh iya, gue juga lupa jelasin. Jadi kalau misalnya tadi Pertamax butuh pengolahan lagi sampai ke jadinya. Nah, titik si jadinya banget siap dijual itu namanya ultimate point atau UP. Nih. Ya. Jadi, separable cost itu titik dari setelah split of point sampai ke jadinya, sampai ke UP ini. Itu namanya separable cost gitu. Nanti kita jelasin yang bagian